Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sopandi Ahmad melalui channel Opan Ahmad. Pada tayangan ini masih membahas mengenai aritmetika sosial, di mana di video sebelumnya kita telah membahas mengenai harga jual, harga beli, kemudian laba, rugi. Kemudian kita juga telah membahas bruto, tara, dan neto. Pada tayangan ini yang akan dibahas adalah mengenai diskon dan pajak, ya. Dimana untuk pajaknya sendiri ini terdiri dari pajak penghasilan atau yang disingkat dengan PPh, dan yang kedua pajak pertambahan nilai yang disingkat dengan PPN. Nah, masing-masing dari materi ini untuk diskon, kita ketahui bersama ya bahwa diskon ini sifatnya potongan. Jadi pada pembahasan diskon nanti kita akan mempelajari bagaimana sebuah harga akan berkurang jika dikenai potongan tertentu sebanyak berapa persen. Nah, sementara ini untuk jenis pajak sendiri ada PPh, ada PPN. PPh, pajak penghasilan ini sifatnya mengurangi ya. Jadi untuk PPh mirip seperti diskon, ada semacam potongan. Sementara PPN ini lebih ke penambahan. Ya, baik kita bahas satu persatu. Pada diskon ini biasanya terkait dengan harga beli. Jadi harga beli setelah didiskon itu akan sama dengan harga beli dikurangi persentase diskon dikali harga beli, dan hasilnya adalah harga beli yang kita peroleh setelah mendapatkan diskon. Sementara untuk pajak penghasilan, karena ini sifatnya potongan, ini mirip seperti diskon. Jadi katakanlah penghasilan ini berupa gaji ya. Jadi untuk pajak penghasilan ini mirip seperti diskon. Nanti gaji bersih itu sama dengan gaji kotor ya, gaji dikurangi sekian persen dari pajaknya sendiri. Ini untuk pajak penghasilan ya, jadi sifatnya berupa potongan. Sementara untuk pajak pertambahan nilai atau disingkat PPN, misalkan ini ada sebuah harga ya, kita belanja di sebuah resto. Nah, biasanya kalau di sebuah resto ini harganya itu belum termasuk PPN. Jadi harga yang harus kita bayarkan adalah harga ditambah PPN-nya sendiri, dan PPN-nya dia akan berupa persentase dari harga sebenarnya. Nah, inilah pembahasan aritmetika sosial kita pada tayangan ini berupa diskon dan pajak. Nah, supaya lebih paham bagaimana cara kerja diskon dan pajak ini, mari kita selesaikan beberapa latihan soal terkait dengan diskon dan pajak ya. Harga satu pasang sepatu adalah Rp80.000 ya.
Jadi ada sepatu di sini. Sepatu ini dijual dengan harga Rp80.000. Karena ada obral, maka pembeli mendapatkan diskon sebesar 20%. Nah, pertanyaannya, berapa rupiah yang harus dibayar oleh pembeli? Oke, baik. Di sini tertera harganya Rp80.000 dan mendapat diskon 20%. Artinya katakanlah kita sebut bahwa 80.000-nya itu adalah harga beli. Kemudian diskonnya 20%. Artinya 20% ini 20/100 dari harga beli, yaitu dari harga Rp80.000. Dan kita akan memperoleh diskonnya sebesar Rp16.000. Berarti harga yang harus dibayar harga semula sebesar Rp80.000 dikurangi dengan besarnya diskon, ya, dimana tadi 20% dari Rp80.000 adalah Rp16.000. Berarti harga yang perlu dibayar cukup dengan Rp64.000 saja. Nah, ini kasus dimana ketika ada sebuah produk dijual dan mendapatkan diskon. Berikutnya soal yang kedua, harga sebuah tas setelah mendapat diskon 10% adalah Rp36.000. Jadi harga tas setelah mendapat diskon 10%, nah ini setelah didiskon, ya, itu harganya itu adalah Rp36.000. Pertanyaannya, berapa harga semula? Berapa harga sebelum ditetapkan diskon? Nah, berarti untuk menjawab ini kita perhatikan dulu bahwa Rp36.000 ini adalah harga sebelum memperoleh diskon, ya, tentunya. Nah, untuk menjawabnya ini bisa dengan menggunakan berbagai cara, ya. Salah satunya kita buat saja tadi harga beli, harga seharusnya, ya, harganya itu akan sama dengan harga beli dikurangi dengan 10% dari harga beli, tentunya 10/100 dari harga beli, dan kita akan memperoleh 100/100 harga beli dikurangi dengan 10/100 harga beli. Hasilnya akan kita peroleh 90/100 dari harga beli. Jadi bisa dikatakan bahwa Rp36.000 ini itu 90%-nya dari harga beli. Nah, kita tuliskan di sini, ya, Rp36.000. Nah, ini kita perlu menggunakan aljabar di sini. Berarti harga belinya itu akan diperoleh dari 100 dibagi dengan 90 dikali 36.000. Dan kita akan memperoleh 36 dibagi 94, ya. Kita akan memperoleh harga sebesar Rp40.000. Nah, ini terbalik dengan soal sebelumnya, di mana yang sebelumnya itu diketahui harga sebelum kena diskon
kemudian ditanyakan harga setelah kena diskon. Sementara yang satu ini diketahui harga setelah diterapkan diskon dan ditanya harga semula sebelum ditetapkan diskon. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nah, di sini ada sebuah permasalahan di mana disebutkan bahwa seorang pegawai swasta mendapat gaji sebesar 1.500.000. Oke, ada seorang pegawai gajinya 1.500.000 rupiah. Nah, ini disebut dengan gaji kotor. Dengan penghasilan tidak kena pajak 500.000. Penghasilan tidak kena pajak itu sebesar 500.000 rupiah. Jika besar pajak penghasilan 15%, PPh-nya 15%, tentukan besar gaji yang diterima pegawai. Nah, besar gajinya berapa gitu ya, besar gaji bersihnya berapa. Oke. Perhatikan bahwa pada soal ini disebutkan bahwa ada penghasilan yang tidak kena pajak. Berarti penghasilan yang kena pajak ya, gaji yang kena pajak adalah 1.500.000 rupiah dikurangi dengan 500.000, di mana 500.000 rupiahnya ini adalah penghasilan yang tidak kena pajak. Berarti penghasilan yang kena pajaknya sebesar 1 juta rupiah. Nah, disebutkan bahwa PPh-nya 15%. Berarti ya, kita sebut saja potongan 15%, artinya 15/100 dari 1 juta rupiah, dan akan diperoleh potongannya ini 150.000 rupiah. Ingat, 150.000 ini potongan untuk 1 juta, jadi 500.000-nya tetap ya. Berarti total gajinya sendiri adalah 1.500.000 gaji kotor dikurangi PPh, pajak penghasilannya 150.000, sehingga total gaji bersihnya ini menjadi 1.350.000 rupiah. Begitu ya. Ini pajak penghasilan. Jadi kalau pajak penghasilan ciri-cirinya itu potongan. Kalau pajak penghasilan, sementara tadi satu lagi jenis pajak itu ada pajak pertambahan nilai, dimana ketika kita membeli produk biasanya ya itu ada kata-kata sebelum PPN. Nah, itu artinya berarti harganya nambah lagi yang harus kita keluarkan. Nah, misalkan ini contohnya untuk pajak pertambahan nilai. Atik membeli sepeda motor dengan harga 12 juta. Misalkan ya, ada sepeda motor harganya 12 juta rupiah. Kemudian diketahui pajak pertambahan nilainya 10%. Nah, berapa harga totalnya ya? Total harganya berapa? Nah, artinya untuk menjawab ini kita hitung terlebih dahulu besar pajaknya sendiri ya. Besar pajaknya sendiri dalam hal ini jenisnya PPN. Nah, ingat kalau PPN berarti
berupa tambahan ya. Jadi kita hitung 10%, 10 per 100 dari 12 juta dan akan diperoleh 1.200.000 rupiah. Nah, berarti total harganya 12 juta ditambah lagi dengan 1.200.000 rupiah. Jadi yang harus dibayarkan itu sebesar 13.200.000 rupiah. Nah, ini ya ciri-ciri dari pajak pertambahan nilai ditambah, sementara kalau pajak penghasilan dikurangi. Oke, baiklah. Itu pembahasan mengenai diskon dan pajak yang salah satu bagian dari aritmetika sosial juga yang perlu kita pahami. Semoga pembahasan dan latihan soal pada tayangan ini dapat membantu kalian dalam memahami materi aritmetika sosial, terutama mengenai diskon dan pajak. Oke, terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.